Oke, halo dosanaku berataan dimanapun Buan Pian berada, selamat datang di Kahfi Official Han. Aku tahu bubuhanmu di sana merindukan kehadiranku, ya kalau leh. Karena Bang Kahfi jalos bener, jangan upload lagi ya. Nah ini upload kawan nah. Tapi aku mohon maaf juga, ini nih lain konten reaction. Ini nih adalah konten bepandiran. Kalau bahasa Jakartanya tuh podcast Han. Bagi bubuhan kami yang menanti konten reaction, mohon bersabar dulu. Tapi kabar baiknya kawan aku ini pacang baulah aja konten reaction, tenang aja bubuhan ikam. Aku perkirakan mungkin sekitar 1 bulan lagi aku on di konten reaction. Nah tapi di video kali ini kita hendak mewawancarai salah seorang apa yoleh ya ikam hendak tahu seorang kena langsung aja gen lah ini nyana orangnya. Aku pertama kayak apa kabarmu dulu? Oh, kalau habarku alhamdulillah baik aja. Jadi kalau misalnya kada baik kan alhamdulillah kan sehat aja nih. Nah, itu. Kayak apa di Barabai? Aman aja lah. Di Barabai. Udah lawas kena pulih kampung. Dan yang terakhir kamu di Barabai itu, Bang? Kalau terakhir di Barabai itu kan pulih kampung pas acara maulidan di rumah. Nah, itu aja alhamdulillah baik aja, tapi kada sempat perjalanan, kada sempat menyapa kawanan yang ada di Barabai juga. Aku dengar kabar leh. Apa jar? Barabai itu anak ditambang ngurang beneran leh. Karena sepengetahuanmu aja, bujur kada itu? Kayak lah kalau masalah ditambang orang kan ada kabarnya semalam ya. Kalau ada kabarnya kalau untuk lebih jelasnya aku kurang tahu juga masalah di sana situ kan masalah ditambang ya kalau. Iya. Apalagi masalah itu juga orang rentan kah ya kalau. Apalagi kan wayahin itu seberetan itu perlu ya macam-macam lah. Iya kita kan sampai ke arah situ leh. Keberetan ya. Iya. Selalu aja nah. Semalam tuh pas banjir, Pang. Ikan merasakan dampaknya lah juga waktu di Barabai. Kalau untuk merasakan langsung kada, cuman betul mau kada kebanjiran leh. Kada. Nah itu maksudnya. Jadi kalau untuk merasakan langsung kayak apa banjir, merasakan guring di pengungsian tuh kada. Karena kan memang daerah rumah aku kan jauh lawan sungai. Nah jadi kada banjir. Tapi kalau untuk merasakan epicnya iya. Karena apa? Kan aku ada ternak nih, Bayingunan Itik. Nah pas penitesan itu pajah lampu pas aku menitesakan ada sekitar 500 biji tambuk berita. Oh shit. Iya itu salah satunya kan mungkin dampaknya. Nah jadi kalau lain-lainnya palingin membantu-bantu aja lah. Itu berarti aja kalau dampak. Lumayan leh kerugiannya leh. Adalah secara material ada juga kerugiannya. Adalah semalam sawat melihat pas waktu banjirnya tuh adalah melihat banjirnya tuh. Oh. Atau sekedar melihat di video aja. Kan videonya juga tersebar juga. Iya, ada kemarin itu kalau untuk banjirnya kan memang karena kada terdampak sedikit lah untuk jadi relawan juga. Oh, jadi relawan juga. Iya. Lawan kakawanan yang di sana. Berarti itu cabang mana relawannya? Cabang bubuhan Kambat. Cabang bubuhan lain berorganisasi. Boleh sambat. Boleh. Oh ya, PMII dan Ansor. Iya, bagus. Aku sedikit berkisah juga. Sebenarnya aku kadang Pang terkesan ria, Bang. Iya. Sebenarnya pas waktu banjir itu aku ada juga membantu buhannya tuh. Alhamdulillah. Dalam segi materi. Cuman ya akhirnya tersambut ya kalau. Tapi ya sudahlah, cukup kita aja juga yang tahu kan. Iya. Kada perlu di itu. Nah, kamu setuju lah lawan kata-kata aku nih. Bau bibinan di Barabai itu banyak yang bungas. Itu jelas sudah. Nah, tapi bibinan di Barabai itu orangnya sombong-sombong. Iya kada? Ini apa yo? Istilahnya ya sombong lah istilahnya. Sombong. Menurutmu kayak apa? Bungas-bungas Barabai itu teman sombong-sombong binannya. Ya karena merasa bungas kan? Dibully Barabai kamu nggak apa sanggup lah. Kadang ini kan pendapatku pendapatku iya. tentang binian Barabai itu yang ku kenal kan. Tapi kan sebutan binian sombong Pang Jola. Tapi kan kebanyakan bibinan bungas dimanapun itu meskipun ada di Barabainya sombong karena ada yang disombongkannya. Menurutmu Bang? Karena aku kalau aku di Barabai ya mungkin ya bisa jadi juga Pang. Oh, ikam jarang binian Barabai leh. Kada jarang Bang, ada payung.
Oh kayak itu kan maksudnya. Kalau misalnya kada anu di berapa misalnya lebih nang taka amontai kah atau nang han kada hendak main lokal kayak itu nah. Kada jua. Oh kada jua. Kada jua pang masalah kita kan masalah kayak lah kalau masalah masalah hati, masalah hati, masalah ini ya memang itu rumit bang masalahnya kayak itu nah. Cuma kalau masalah bibin berabai ada Jepang kan mantan juga kayak itu nah orang berabai kan. Nah itu that's right. Kayak apa anunya semalam tadi kan PDKT lawannya pangnya terkesan cuek kah atau kayak apa? Biasanya kan cuek kalau leh. Ya happy lah. Pengali kan sudah nyambat mantan bang leh. Ya boleh jadi kayak itu bang. Tapi yang jelas itu kalau sebenarnya sebertaan bibinin itu nya jual mahal, tapi kalau kita sudah kenal pasti kan istilahnya tuh apa ya jurang dia mau aja lah kayak itu lah. Oh iya. Oke lah. Karena kada kenal ya mungkin karena jadinya sombong kayak itu kan. Nah itu. Ya mungkin bisa jual lah. Kita tuh menganggap sombong karena mungkin pertama kita ada kenal. Lawan yang kedua karena sombong tuh. Habis gitu juga bila sombong tuh habis sombong ya silakan minumlah. Minuman kita santai aja di sini. Iya. Nah, Ikam tadi ada menyambat bahwa Ikam ini bingungan itik. Itu tuh berarti semenjak banjir tuh habis bertahan kah kayak apa kah kisahnya? Itu hintalunya aja nang anunya Bang, nang lainnya Bang? Kada jadi masalah kalau itu. Ini kada lagi dah. Sudah ada lagi, suaranya sudah pindah kan? Kenapa? Karena aku di sini. Iya, sebelum Ikam ke sini tuh, ini matian kah atau Ikam juali atau apa? Ya ada yang ku jual. Karena memang bangkrut sebenarnya. Tabulik aja lah anu lah. Ada karena tabulik sebenarnya. Jadi kalau rugi misalnya betul ya? Rugi. Sangat. Oh. Sangat. Tapi kalau misalnya itu kan masalah rezeki ya kalau. Nah, masalah mungkin kita usahanya harus di mana kayak itu kan. Jadi mungkin aku kada cocok mungkin di situ kayak itu. Nah, makanya sampai tak ke sini istilahnya. Jadi enggak pakai penglaris misalnya kayak itu. Masalah penglaris. Iya. Masalah penglaris. Kayak apa yang dipenglarisi kan kalau untuk masalah ternak, kalau masalah usaha itu lebih ke sains kalau menurut aku kayak apa pengetahuan. Duh, tapi ini anunya kita berpandirnya masalah pemasarannya. Kan yang bingung itik banyak nih. Tapi pun ikan misalnya lebih payu. Karena pakai itu tadi. Disuruh pakai penglaris lah. Ya. Sebenarnya kalau masalah penglaris aku kada pernah kayak itu kan untuk kalau kita berusaha kayak itu kan karena memang pada dasarnya aku itu lebih hendaknya itu apa ya lah kita lebih mengandalkan kekuatan kita seorang maksudnya kekuatan kayak apa manajemen kita sendiri iya, gitu. Iya, nah jadi seperti itu aja kalau bagus berarti Ikam artinya berpikir realistis ya. Nah sedalam apa Pang pengetahuanmu tuh tentang hal-hal nang di luar nalar Pang misalnya misalnya kayak penglaris tadi kan tuh kan di luar nalar kita leh. Iya. Itu tuh kita cuman sekedar meyakini gitu. Nah misalnya ada satu benda karena kita yakini itu kau maulah itu tuh modelnya maulah payu dagangan kita. Nah tuh seberapa yakin nih kami itu tuh bujuran nggak ada itu tuh. Sebenarnya kalau kita pribadi kan kalau untuk masalah penglaris dan sebagainya itu sahih. Dalam artian itu kan karena mungkin karena kita kurang tahu juga artinya apa sih niat mereka untuk penglaris itu sendiri gitu. Nah tapi setidaknya memang ada dua inilah sih ketahui kita ada yang baik ada yang kada. Nah jadi kalau misalnya yang sifatnya itu bersekutu dengan jin misalnya iya. Itu kan berarti otomatis itu akan membawa dampak negatif atau membawa kiparatnya kayak itu kan membawa mudaratnya. Nah jadi kalau misalnya yang memang ada orang amaliyahnya memang tinggi misalnya atau misalnya minta bantuan guru dan sebagainya kan itu salah satu sugesti yang sifatnya positif. Nah jadi kan dalam artian itu ya itu tidak jadi masalah kayak itu kan sebagai ikhtiar untuk berusaha. Oke. Ini kita masuk ke anu nih masalah nang hal-hal nang gaib. Aku tuh anak petakun nah karena kan di kampungku tuh ini khusus di kampungku lah aku tuh rancak mendengar kabar ada aja orang bingungan buaya ya segala macam ada orang disukup orang gaib aja segala macam. Nah pertama dulu itu dulu nah bingungan buaya tuh jadi aja bingungan buaya itu harus di apa
harus diberi model sesajen dulu. Karena bila kada diberi, ada kena salah satu keluarga itu kesurupan. Nah itu tuh bujur lah itu tuh. Kalau atau kamu kisahkan filosofisnya dulu bingung buaya tadi tuh. jadi kini kalau misalnya kan kalau kita orang Kalimantan Selatan, orang selatan lah, kalau kita di sini kan ke di timur kan. Ya, ya, nah ya. kalau di selatan itu kan lebih ke arahnya itu kalau untuk penjaga Kalimantan Selatan itu lebih kebanyakan buaya. Nah jadi mitos-mitos yang berkaitan dengan buaya. Nah jadi kalau misalnya ada memang dari keturunan yang memang keturunan buaya gitu kan, artinya bukan keturunan buayanya tapi yang dari datuk neneknya yang memelihara buaya yang memang ada seperti itu. Nah jadi sehemat kita memang daripada kita membuang membawa mudarat bagi kita, lebih baik kita ya Memberi sesajen tadi. Iya, kita itu menurut kita pribadi lah. Iya. Nah jadi itu, jadi kalau misalnya ada yang turunan buaya ya tidak jadi masalah. Tapi menurut kita yang jadi masalah itu adalah ketika kita menuhankan itu. Itu jatuhnya lain lagi deh. Iya, itu. Lepas daripada nang ya itulah. Silakan berokok dulu supaya kita enjoy santai. Jujur, mantap. Ya Allah. Jadi buan pasukan Troy santai aja lah. Karena ini nih hanya permulaannya kawan. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah. Hei. Bikin video dulu. Video ya enggak. Oke. Iya. Buaya itu tuh ketika misalnya nenek moyangnya berisi, itu tuh harus diwarisi oleh keturunannya. Bolehlah kada hendak misalnya contoh kaiko bengon buaya, habis tuh turun ke abahku, habis tuh turun ke wadahku. Sementara aku kada tahu kisahnya nih kenapa jadi bengon buaya. Kawal aku kada hendak. Dan kenapa jadi harus turun-turun tuh kada kawa kada dilepas di situ aja. Jadi itu berat sebenarnya. Kalau misalnya kan dia tidak mesti harus ke anaknya biasanya, tapi tergantung sih dia kemana memilih biasanya. Jadi kadang mesti harus ke anaknya yang mau melihara itu. Tapi ada dari keluarganya yang memang mungkin entah kenapa mungkin ada ciri atau lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Jadi kadang mesti ke anak-anaknya kayak itu turunnya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada turunan yang memang dari pada tuannya, dari peniniannya, kan itu sifatnya sebagai penjaga juga untuk hal-hal yang ada baik gitu. Nah, dan ya itu tadi kalau untuk dihilangkan sama sekali kita agak rumit. Maksudnya rumit tuh aku belum tahu apakah bisa atau tidak bisanya. Tapi kalau dari kami kan misalnya daripada tuan memang ada sih istilahnya garis yang memiliki keturunan buaya, tapi yang memelihara yang memberi perawatan atau memberi sajian itu bukan dari keluarga kami gitu kan, yang dari sepupu-sepupu yang lain gitu. Tapi ada ikatan masih leh? Masih ada ikatan, jadi mereka masih bisa melindungi juga. Oh berarti kada mesti keturunannya harus anaknya leh? Oh iya itu iya. yang Iya. setahu kita, tapi biasanya mereka tetap menjaga juga kayak itu. Tapi sekali lagi jangan sampai kita menjadi ketuhanan atau menuhankan kita menjadi syirik gara-gara kita memiliki pada Tuhan lain sebagainya. Itu aja sih pesannya kalau masalah buaya itu. Iya, berarti menurut apa jawabanmu tadi sebenarnya kalau bingung buaya itu ada aja positifnya juga leh. Maksudnya untuk menjagakan diri kita misalnya dari gangguan, misalnya ada orang nang ada kutujulung kita kah, ada ngirimin apa. Jadi misalnya buaya itu melindungi kayak itulah maksudnya lah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Iya, tapi ya sekali lagi kalau misalnya itu kan kemampuannya lain-lain dan beda-beda, tapi Pak anu leh, luas leh. Iya luas, jadi kan tergantung sih kalau keturunannya yang memang murni, maksudnya murni yang memang memelihara itu, ya mungkin ada beberapa lah memiliki sesuatu mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku kan ada murni, maksudnya yang dari pada Tuhan mungkin ada aja, tapi bukan aku yang dari keluarga kami yang ini, kurang tahu aku masalah kayak itu. Itu sih kalau menurut aku. Ini pertanyaannya boleh dijawab boleh kada lah. Oke. Di gampang bingung buaya lah ada turunan. Kada leh. Kada. Berarti aman lah. Aman. Kalau aku alhamdulillah ada juga, karena aku tuh ada di kampung gitu lah.
orang yang bingung buaya. Jadi apabila kada diumpani buayanya tuh aja, salah satu dari keluarganya itu kesurupan. Nah semalam tuh semalam tuh kebetulan ada kawanku juga itu tuh nang kesurupan tuh. Kebetulan inya ini begigi palsu. Jadi pas kesurupan, yang kesurupan tuh kan lain inya lagi, hamuk, pacul gigi palsu dia. Iya kan nih, buaya, inguan buaya memudah retakan tuh. Akhirnya keluar duit nukar gigi palsu kan, ya kan. Jadi itulah. Ini gak los garing aku nih mau lulut nih. Habis itu? Ya itu bang ceritanya. Jadi aku selama kita bepandiran ini, aku menangkapnya bahwa Ikam tuh lumayan memiliki ilmu tentang hal-hal nang gaib itu. Kada juga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah aku memiliki kemampuan gaib yang mengetahui misalnya tentang mitos atau sejarah orang Bahari, mungkin kada. Iya. Tapi kalau lebih kepada kayak itu ya lah. Memang aku sedikit berkisah. Oke, berkisah sedikit. Kalaunya aku itu mungkin lebih kepada aku tahu juga dari mana asalnya kayak itu kan. Kayak misalnya ketemu ikan misalnya, oh kahfi ini ada pelindungnya. Lebih kepada situ aja kayak itu, lebih ketemu kayak itu aja, lebih kepada atau misalnya ada tempat baru, misalnya ada penghuninya, ada baik itu bangsa jin, genderuwo, kuntilanak misalnya atau kerajaan misalnya, lebih kepada mereka itu aku tahu aja di situ kayak itu. Nah, tapi aku kada bisa apa-apa juga, cuman tahu aja. Tapi kadang-kadang ada sih yang berkomunikasi gitu aja. Kayak dalam bentuk apanya? Kalau nang kayak kita manusia biasa kan pandir, kalau komunikasi lawannya tuh pang maksudnya memberikan komunikasi itu dalam bentuk apa? Misalnya contoh menggugurkan cangkir kah atau apa? Kayak itulah cara komunikasinya. Lain. Ini kita berkisah tentang aku aja lah. Misalnya kita jurang tuh indra keenam kah? Ya. Tapi kalau aku kan mengakui gitu kan karena aku lebih kepada sains kan pengetahuan. Oke, siap. Ya, walaupun ada pengalaman yang mungkin yang menjurus ke sana. Lawan memang ya itu tadi. Jadi kalau menurut aku biasa yang ada itu mereka itu berkomunikasinya itu kayak bahasanya memang bukan seperti bahasa manusia kayak itu. Cuman bahasanya itu bahasa susah sih kalaunya aku mau ucapakannya susah, tapi ketika mereka berkomunikasi asal jangan bahasa Rusia. Soalnya ada kawanku semalam itu. Kawanku di kampung juga. Nyak pandir juga kan masalah jin nih. PP aja. Kamu tau lah, jeroan apa? Jin tuh pakai bahasa Rusia nah Jokowi mbaham nih kawan. Semalam tuh ada kasus ini karena kasus. Jadi pas tang hari inya kan menyenyaranyau nih. Dajjal hendak keluar. Ya di dalam rumah kan bapak sakanya turun pas ke masjid, bukanya mik masjid. Tang harinya Dajjal hendak keluar, ya habis orang. Itu apa kira-kira stres atau gimana Pi? Iya kada tahu, semalam tuh ada aku aku peduli juga karena nya tuh kawanku bener. Iya. Jadi aku bawa kan ada kawanku dari Barabai juga yang bisa meruqyah. Habis itu di ruqyah kan sekalinya ujar kawanku yang meruqyah itu kada mempan aja. Kada mempan karena inya itu sudah udah model kayak dikuasainya udah dirinya tuh oleh sesuatu itulah. Ya, jadi artinya, aku lepas tangannya sudah cukup nih. Terus sampai ini kayak apanya? Sampai ini aku ada tahu lagi kabarnya, cuman awaknya kurus bener. Darinya bepandir masalah yang berat-berat gitu nah. Aku bepandir lah ininya macam-macam masalah sambahyang lah segala macam tuh. Iya aku nih dalam bener. Timbal tuh pas ada aku lawan kawanku juga semalam datangi tuh si Wahyu tuh bukan pasukan Troy tuh Wahyu tuh. Iya. Pas aku bepandir kan loninya tuh. Wahyu tuh kulilik di rumahnya, berputar-putar. Sekalinya dapat bungkus selit drill. Jangan nih kadang menyelit drill nih bepandir kayak gitu. Iya kalau nih. Iya. Kan. Jadi itulah. Jadi kayak apa tadi menurutmu? Bahasanya kayak apa? Kamu udah mengerti lain kosakata kita lain lah. Iya, jadi kalaunya bahasanya itu tapi lebih kepada arahnya itu biasanya kalaunya aku itu kalau misalnya komunikasinya itu lebih kepada di sini. Jadi kayak batin lah. Iya, aku kadang mengerti kenapa ada kayak itu kan. Kok ada kayak bepandir tapi kada telinga kayak itu yang mendengar itu. Misal contoh kalau aku kan dalam artian kayak gini.
kalau untuk memiliki itu cuman itu aja, aku kada pernah mendalami yang secara ini, bahkan aku ingin menghilangkan itu sebenarnya. Nah jadi mereka itu berkomunikasi misalnya, hey aku di sini, terus bentuknya itu kayak dia menjelaskan itu di sini aja yang melihatnya, oh dia ini anak-anak kayak gitu. Tapi ketika aku kan udah bisa melukis, kalau dia bisa melukis itu ya mungkin wajahnya juga lah yang kayak manusia misalnya, atau misalnya nih misal aja ketemu misalnya anggap aja kuntilanak yang berabay misalnya di penunggu di mana misalnya ada gitu, kemudian aku ketemu kuntilanaknya ketemu lagi di suatu tempat yang berbeda, itu sama-sama kuntilanak tuh. Itu sebenarnya mereka itu memiliki rupa yang berbeda kayak itu, walaupun pakainya kayak putih, rambutnya panjang. Bungas lah, adalah suara namun bungas. Kada bungas betul ya? Kada bungas. Oh shit. Berarti yang aku tangkap lah, jujur kada menurutku tentang Ikam nih, kita tuh kan lawan bangsa jin tuh, kita tuh berbeda dimensi. Artinya apa yang Ikam alami nih, bahwa kada ada lagi batasan antara Ikam lawan buannya tuh. Masih ada. Tapi kan kau melihatnya tuh. Masih ada. Berarti mungkin ada terbuka sedikit kayak tuh leh. Nah itu yang aku kan sampai sekarang kan aku hendak membuang itu kayak itu, jangan sampai aku lagi yang tahu sampai seperti itu kayak itu kan, itu sebatas itu yang di tempat jerku kan. Jadi kalau dimensi-dimensi itu memang ada beberapa dimensi. Jadi kalau misalnya dimensi untuk Gundurwo misalnya, kuntilanak misalnya, itu sama sih, masih dalam artian itu satu dimensi gelap, dimensi alam sebelah. Tapi kalau misalnya berbicara masalah pangeran kan ada YouTube misalnya kan pangeran oh iya Ujung Bui kalau di selatan kan. Nah jadi itu beda lagi dimensinya. Oh beda lagi itu. Beda dimensinya. Jadi ada dalam artian itu alamnya memang alam sebelah, tapi beda alamnya juga gitu, ada sama. Bahkan dengan alam jin pun juga berbeda. Ada perekrutannya lah. Kalau ada brosurnya, merekrutan. Setahu aku kan ada PNS ya gitu masuk situ. Ya untuk masuk ke alam sana. Jadi anggota di sana. Tapi di sana sugi-sugi sama orang leh. Maksudnya kadang memikirkan lagi nang kayak kita di sini. Kalau kita kan memikirkan rokok segala macam. Kalau buannya tuh ada lagi soalnya. Iya kan lah. Tapi ada juga orang kesurupan nang minta rokok kayak Pak. Anak minta rokok aja manginang kayak Pak. Itu lo kan kesurupannya di sana kemasam tuh kill. Iya kan lo. Sebenarnya gini bilah, kalaunya itu sekali lagi sepengetahuan aku yang dalam artian aku kan hendak menghilangkan itu kan gitu nah, karena itu sangat mengganggu bagi aku kayak itu. Oh mengganggu itu tuh le? Menurut aku mengganggu. Kenapa ada salah satunya yang diganggunya apa? Misalnya kayak melihat tuh, Ika melihatnya tuh bang merasa terganggu lah. Kan aku kan selalu melihat juga. Bahkan misalnya aku ke tempat itu cuman sekali aja nyoba komunikasi, setelah itu kada lagi udah aku kadang-kadang merasa terganggu gara-gara aku takjub gitu kan, kadang-kadang kayak itu kalau misalnya aku takjub memang aku kadang melihat secara mata atau penampakan, tapi komunikasinya itu kadang-kadang mengganggu aku, kadang-kadang tersauti aku anggap jadi aku takutnya jadi stres, bukan diserangan apa rasanya kayak itu mengiau aku ternyata orangnya kedada, kadang-kadang tuh ada yang kayak itu mengiau aku sudah kadang-kadang ya itu merasa terganggu kayak itu menurut aku. Iya. Bisa lah kita tuh mencoba untuk hendak menuju ke situ tuh. Kita tuh hendak ke mana? Hendak paling kada hendak melihat lah. Kalau hendak melihat kayak pembatasan buannya tuh. Ada caranya. Ada caranya. Iya, kalau hendak yang misalnya orang tuh ada bisa mempuan apa-apa misalnya lah. Iya, contohnya kayak aku lah. Iya, contohnya misalnya hendak misalnya aku hendak tahu misalnya aku hendak melihat sisi yang lain tuh daripada kehidupan kita ini. Bisa. Sebenarnya kalau kita sebelum kita mengarah ke sana dulu misalnya hendak aku nyambat kan bisa tadi. Tapi sebenarnya kalaupun kita dalam posisi tidak ada sama sekali, misalnya Ikam pada DBC kemampuan apa-apa, tiba-tiba Ikam ada ketemu misalnya di tempat pohon yang dianggap orang ada hantunya, misalnya ada mistisnya, kemudian Ikam bisa melihat sebenarnya itu frekuensi Ikam sama, makanya Ikam bisa melihat dan mereka bisa berkomunikasi, entah itu dari bangsa dimensi alam kuntilanak, jin, yaitu atau pangeran, itu frekuensinya sama kayak itu antara Ikam lawan itu. Tapi itu
Kan manusia itu kan punya aura atau nya itu berbeda-beda gitu kan. Kata progresinya itu sehari-hari itu kada sama kayak itu. Nah itu. Buannya tuh bisa kehidupan juga berarti leh. Bisa kehidupan juga berarti di alamnya sana. Kehidupan ada kehidupannya, cuman kalau untuk lebih menggalinya aku belum tahu. Tapi kan yang aku tahu itu biasanya yang suka mengganggu itu tadi. Maksud aku mereka itu cuman aku di sini. Palingan ketika misalnya mereka ada mengganggu orang lain atau misalnya mereka merasa terusik, mereka berkomunikasi lagi gitu dengan aku gitu kan. Jangan kayak ini lah, kamu kayak ada ketujuh. Kayak ini kayak ada ketujuh jadinya. Kayak itu biasanya. Jadi ya sudah jangan melakukan kayak gitunya kada ketujuh jarku. Nah, ada beberapa kawan aku jangan kayak itunya kada ketujuh jarku. Sepas tetap dilaksanakan ya kesurupan. Aku kan bisa membuangnya masalahnya, aku cuman menyampaikan aja. Jadi cuman tahu aja cuman tahu aja itu Pang, karena aku kan ada mendalami juga kayak itu. Nah itu berarti mentalmu ini terbentuk deh gara-garanya mungkin untuk melihat kakak itu tuh. Mun aku jadi kamu mungkin bisa tak kami. Pamulaan takutan juga aku. Takutan aja. Takutan hijau aku merasa aku ada normal kayak itu untuk bisa melihat yang kayak itu. Takutan jujur aku takutan. Karena kadang-kadang kan ya itu tadi jarku, kalau untuk saat ini karena aku kan sudah kututup, maksudnya udah kututup, ada guru spiritual juga yang menutup akan gitu kan. Iya. Kada terbuka kayak dulu lagi gitu. Jadi kayak mendengar suara aja sekarang itu. Makanya jarku kalau untuk melihat yang menyeramkan itu sudah ada lagi. Entahlah kok kada tahu sampai kapan, tapi karena aku bilang sama sekali kok normal aja kayak gitu. Iya. Aku penasaran tuh Pang, kayak apa cara bubuhan jin itu untuk menambah populasinya. Nah ya kalau misalnya jin, sebenarnya kan kalau jin itu sudah mereka itu kan ada umurnya ribuan tahun dan lain sebagainya. Kemudian apakah lebih banyak populasi manusia atau jin? Kalau manusia kan ada kelahiran, kemudian ada meninggal, atau ya mati lah. Nah kalau bangsa jin itu mereka tidak. Jadi ketika mereka lahir, mereka tidak akan meninggal kayak gitu. Nah jadi kalau manusia itu beranak, kalau jin itu bertelur. Kayak itu leh. Coba Pang, kayak apa? Nah jadi kalau bangsa jin mereka itu kan bertelur. Jadi maksudnya bertelur itu mereka itu waktu mereka itu sangat singkat sebenarnya dibandingkan manusia. Kalau manusia itu kan masa 9 bulan misalnya leh. Ya di dalam kandungan kan 9 bulan, kemudian mulai dari umur setahun beberapa hari kan belum bisa berjalan, umur setahun baru bisa berjalan proses sampai kawinnya mungkin umur berapa kan sudah balik Nah jadi kalau bangsa jin itu berbeda. Kalau bangsa jin itu siklusnya itu mereka itu pada saat sore maghrib. Ini lagi karena nih. Makanya aku penasaran lah. Nah jadi kalau bangsa jin itu kita kan berbicara dulu bangsa jin nih, lainnya mereka itu kan bertelur. Nah jadi bertelurnya itu pada saat maghrib mereka bertelur. Kemudian telurnya itu ribuan, bejuntai itu. Kayak biji ramania leh. Nah itu kan ada biji rambai, tau lah. Oh ya biji rambai. Bejuntai yang banyak kayak itu. Iya jadi mereka itu bertelur. Kadang kayak biji leh. Biji apa? Kelimbue itu. Bisa jadi. Terus Pak. Nah jadi ditiup di angin, malam setiap angin mereka itu ganal. Kemudian mereka sampai genal kemudian pada saat malam tuh genal sudah mulai halus tuh mulai ditiup angin begenal mereka mencari seorang kemampuannya seperti apa. Kemudian pada keesokan harinya kawin lagi, beranak lagi gitu Bu. Jadi prosesnya seperti itu aja. Nah jadi kalau misalnya sebangsa jin itu seperti itu prosesnya. Jadi umurnya berapa tahun udah kan berbeda bangsa jin dengan bangsa manusia kemampuannya. Kalau manusia misalnya anggap aja siapa kita jangan pekerjaan lah, jangan nyabat orang, tapi kita contoh aja misalnya ada pekerjaannya guru, tukang beca misalnya, atau misalnya apapun gitu kan, atau jago pukul kan yang suka MMA jadi gitu kan. Nah, kalau manusia kan mereka satu orang itu bisa memiliki kemampuan, kalau bangsa jin tidak. Mereka itu lahir dengan satu kemampuan. Maksudnya kalau misalnya yang ketujuh menampar panggiwinnya, kalau bisa lagi yang lain. Nah itu. Siapa kah ditamparnya leh? Manusia kalau ditamparnya? Kecuali yang memang udah umurnya ribuan tahun dan memang dimensinya memang kuat, bisa.
ada namanya aku lupa, kalau yang di akan di Quran ada jelaskan juga siapa nama jin yang suka menampar itu. Makanya kalau orang anak melampahin itu orang ketujuh penamparan genjang bisa itu di Riau. Iyalah kau nyar tahu tuh bahwa jin itu bertelur betinya tuh kayak unggas kayak apa kali. Kalau ya bangsa jin bukan sama binatang juga lain. Udah kan iya kan sama lah mudik. Aku membayangkan jadi kayak behintalo kayak itu. Kan behintalo kayak misalnya kayak ayam ngor behintalonya. Diharami Allah. Diharami. Dahanya guguran waraena apa begini. Kalau ini berarti anu le apa di udara kayak itunya. Iya, makanya kan biasanya membentuk koloni atau kan mau tamakan saurang. Bisa jadi masuk ke dalam telinga kan bisa juga. Lalu awak nih jadi bejin le mudinya le. Iya, bisa juga. Nah, itu mungkin lah. Nah, itu. Jadi jangan-jangan Iyas tamakan hintalu jin. Ya kawanku tadi tuh orangnya Iyas itu tuh. Tapi kayaknya wah ininya baik sudah aku melatih ada postingannya jadi satpam tuh ini kan. Alhamdulillah. Aku bagus sudah nih. Udah nih jangan lagi mengambil mic kurang. Wah, Iran kenapa kaju itu tuh. Iya. Jadi intinya kalau kita berbicara masalah dunia gaib sebenarnya yang pasti itu aku pun masih belum maksimal untuk mengetahui itu, karena kan sekali lagi aku memiliki cuman ada entah di mana datangnya, tapi menurut aku itu mengganggu. Nah itu jadi kan bahaya juga kayak itu. Nah entah beberapa orang ada yang menginginkan, kalau aku kada menginginkan itu kayak gitu. Anak hidup normal, maksudnya normal itu ya seperti orang lah, jangan sampai setiap pembicaraan selalu arahnya ke gaib gitu, dianggap orang ada normal jadinya. Atau ikam PA itu ada yang di belakang ikam itu ada yang penunggu ikam dan sebagainya, ini genurul sifatnya, itu kan menakut orang jadinya. Nah jadi kalau aku tuh kadang ndak kayak itu. Ya aku paham Bang itu. Jadi ketika ikam tahu dan yang ikam sambat misalnya kada tahu, maka yang kada tahu ini nyambat ikam kada bagus. Maksudnya ini kegilaan nih orangnya, kadangnya kada tahu, kada merasa Bang. Iya itu masalahnya, jadi ku anak biasa-biasa aja lah. Iya aku paham. Bagus langkahmu kayak itu. Iya itu salah supaya satu. Jangan kalau pinanang kayak Iyas kan. Anak disampaikan kada tiap beritanya ada kalau leh hendak dipadakan kada bujur kayak itu nah kan, jadi malah jadi kita paling kada ya harus lale meningkatkan keimanan lah pada intinya lah, ini kesimpulannya lah. Iya itu salah satunya, kita perlu itu karena kan dalam artian kita hidup ini kan cuma sementara di dunia kan. Cuman palingnya umur kita dari lahir 60 tahun kan mungkin sudah tua. Nabi 63 kan? Iya 63 mungkin. Jadi makanya sangat sedikit dibandingkan di alam akhirat. Alam akhirat kan satu hari di alam akhirat itu sama dengan 60 tahun di dunia. Iya. Maka kita nih condong mana ke dunia hidup lah. Ya itu. Ya tapi kita bukan menghakimi orang atau harus seperti apa ya kan. Iya. Itu kan masalah pilihannya hidup masing-masing. Kalau aku kan orangnya berpikirnya sangat terbuka. Jadi kada pernah menghakimi orang, oh ikut kafir, enggak juga, atau ikut misalnya sesat, enggak juga. Yang penting kita memikirkan diri kita bagaimana cara kita beribadah dengan baik, dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Gitu. Tapi kalau yang berjalan saliting tak tutup aja kalau. Iya dong. Kalau lain saking terbuka aja saliting terbuka berjalan. Oke kalau jadi itu tadi podcast kita kali ini. Mungkin ada salah kilapnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih juga gasan kawanku ini dari Barabai, kami sama dari Barabai. Ya kalau. Ya, tapi ini kalau jadi podcast kalau misalnya ada yang bertakon aneh-aneh, kada apa-apa lah. Kada apa-apa. Tapi intinya ini sebagai share pengetahuan juga ya. Ya, share pengetahuan tentang makhluk gaib. Soalnya aku nih kawannya pengetahuan gaib itu nol. Yang aku ketahui itu bahwa hidup kita manusia berdampingan dengan jin. Dah itu aku ketahui, tapi secara detailnya aku kada tahu. Nah, jadi makanya kita membahas ini dengan nih tau lah dukun. dukun beranak bisa. Apa hendak memarang maya. Makanya kan jangan terlalu komen yang kada karuan lah. Aku bisa kawan yang bisa memarang maya. Kalau pengen pacuran rambutmu di rumah. Kadalah itu bergaya aja. Bukan pasukan Tura paham jadinya kalau aku bergaya tuh. Oke, terima kasih lah. Ya, kapan-kapan kalau kau ulah pulang kayak ini, kon aja kalah. Ya boleh lah, tapi sebenarnya kalaunya untuk masalah yang lebih beratnya lagi, kalau aku kan
secara pengetahuan aku aja, mungkin yang siapa tahu ada yang pengetahuan masalah gaibnya lebih hebat lagi atau mata batinnya lebih terbuka. Aku kan udah. Iya. Tapi kita misalnya next lagi kita kada membahas gaib, bahas jablay. Oke. Oke, siap. Siap. Terima kasih lah. Oke. Oke.